Kita lanjutkan tentang network. Dalam bagian ini kita akan membahas algoritma untuk menentukan flow maksimum dan cut berkapasitas minimum dalam suatu network. Nah, apa definisi dari flow maksimum? Apa definisi dari cut minimum? Ini dia. Jadi, suatu flow di network N dikatakan suatu flow maksimum jika flow N lebih besar atau sama dengan flow. Apa ini bacanya? Flow topi N. Untuk setiap flow topi di N. Jadi dia flow ini paling besar. Jadi flow maksimum adalah flow yang maksimum. Ya, dari bahasanya flow maksimum. Flow yang maksimum. Flow yang terbesar dibandingkan flow-flow yang lain. Paling enggak ya lebih besar sama dengan ya. Lebih besar sama dengan dari flow-flow lain yang ada. Bisa sama, bisa lebih besar dari flow lain yang ada. Suatu cut dari P ke P komplement dikatakan cut minimum di N jika cut dari P ke P komplement lebih kecil atau sama dengan dari cut dari X ke X komplement untuk setiap cut X komplement di N. Jadi cut minimum adalah cut yang paling minimum di antara cut lain yang mungkin. Jika kita mendefinisikan flow A sama dengan 0 untuk setiap sisi berarah A yang ada di graf, maka F adalah arus flow di N. Jadi kalau flow ini kita anggap 0 aja, semua flow-nya 0. Nggak ada ya, ini flow-nya 0. Flow 0. Yang terjadi ini flow-nya 0 di setiap sisi. Ya, itu termasuk flow. Itu termasuk flow. Nah, jadi flow maksimum pasti ada. Himpunan sisi berarah P ke P komplement dengan P sama dengan sumber atau source dan P komplement vertex-vertex yang ada di graf D kecuali di source adalah cut di N. Jadi N pasti mempunyai cut minimum. Sebagai ilustrasi seperti berikut, network N beserta kapasitas ARS-nya. Ini bisa kita lihat, ini network N ya. Ini beserta kapasitasnya. Kita kasih ada kapasitasnya ini. Jika didefinisikan flow A sama dengan 0 untuk setiap sisi berarah A elemen D, maka F flow merupakan flow di N dengan nilai Fn sama dengan 0. Jadi kalau kita kasih flow-nya 0, ini kapasitasnya ya. Kita kasih nilai flow-nya di sini 0. Di semuanya 0. Maka flow Fn sama dengan 0. Jadi pasti ada flow di network. Dapat didefinisikan flow lain yang nilai flow-nya lebih besar ya. Dapat kita definisikan. Kemudian jika P sama dengan S. P sama dengan S, ini aja ya. Dan P komplement selainnya, sisanya, maka P komplement adalah, ini sisi dari P ke P komplement adalah himpunan dari sisi dari S ke A, S ke B, S ke C. Nah, ini merupakan cut, ini cut. Cut, ya, ini cut. Dari S ke yang lain sisanya. Atau dari P ke P komplement. Ini merupakan suatu cut. Nah, karena ada ini pasti ada. Cut minimumnya yang mana ada. Berikutnya, definisi. Misalkan F adalah suatu flow di network N dengan underlying di graf D dan fungsi kapasitas C. Suatu semipad, apa suatu semipad itu? Semipad itu adalah pad pada underlying grafnya.
pada underlying grafnya. Contohnya, di sini misalkan saya ambil aja SAC. SAC ini adalah suatu semi-pad. Karena bila kita hilangkan tanda panahnya, dia ini menjadi pad, itu underlying grafnya. Kalau kita hilangkan tanda panahnya, dia menjadi graf. Tetapi ya ini misalnya SCA, ya pad, tapi boleh juga dipandang sebagai semi-pad. Karena semi-pad, kalau pad itu pasti semi-pad, tapi semi-pad itu belum tentu pad. Jadi ini adalah semi-pad itu adalah pad pada underlying grafnya. Jadi sebagai contoh, saya ulangi lagi, SAC ini merupakan suatu semi-pad, SAC. Walaupun ini dari A ke C berlawanan arah. Itu ya, karena kita menghilangkan tanda panahnya. Semi-pad itu adalah pad pada underlying grafnya, dengan tanpa menghiraukan tanda panahnya. Sekarang, suatu semi-pad U0, artinya ini dari vertex U0 melalui edge A1, vertex U1, edge A2, seterusnya, sampai vertex UN, D dikatakan F unsaturated jika untuk semua I dengan I antara 1 sampai dengan N, I lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan N, berlaku. Pertama, AI sisinya adalah sisi UI-1 UI. Jadinya sisinya adalah AI ini, misalnya saya contohkan aja A1 ya, sisinya adalah, I-nya saya ambil 1, sisinya adalah U0 U1. Kan dikurangi ini ya, U0 U1, dan flow di A1 lebih kecil dari kapasitas di A1. Atau, nah ini ada catatan, ini adalah searah pada semi-pad, arah panahnya searah. Kemudian, atau yang B, AI, nah ini, AI-nya adalah, kalau saya ambil lagi tadi contohnya yang ini, indeksnya 1, A1-nya adalah, ini terbalik. Tadi kalau UI-1 UI, ini UI-1, yang berarti U1 U0. U1 U0. Ya. Catatan di sini apa ya? Berlawanan arah sisinya dengan arah semi-pad. Dan flow AI lebih besar dari 0. Nah, contohnya ini. Ini sekarang kita gambarkan suatu network, tapi sini sudah ada, ini flow-nya. Sorry, ini kapasitasnya. Ini flow-nya. Kapasitas, flow. Nah, kita lihat sekarang, ini ada suatu semi-pad CGBT. Yang warna merah ini ya. CGBT. Kalau mau kita pandang sebagai definisi, ini dapat kita pandang sebagai U0C, G sebagai U1, B sebagai U2, T sebagai U3. Nih. U0, U1, U2, U3. Nah, sekarang sisi yang ini, katakanlah namanya A1, yaitu dari U0 ke U1, atau sama aja dengan dari C ke G, adalah suatu, lihat sini, suatu flow-nya lebih kecil dari kapasitasnya. 6, lebih kecil dari 32. Ini. Sisi yang ini flow-nya lebih kecil dari kapasitasnya, yaitu yang masuk A, kategori A. Flow lebih kecil dari kapasitas. 6 lebih kecil dari 32.
Nah, kalau yang ini kita lihat berlawanan arah dengan arah semi pad. Jadi sisinya itu ini adalah U2 ke U1 atau dari B ke G. Dari B ke G nggak apa-apa. Dengan kalau mau kategori unsaturated, kategorinya apa? Kalau berlawanan arah haruslah flow-nya lebih besar dari 0. Dan benar, flow-nya sini 4 lebih besar dari 0. Yang berikutnya, ini searah. Berarti harus masuk kategori yang A, yaitu dari B ke T atau A2 ke A3 tadi karena kita U2 ke U3 karena kita kasih nama U2 U3. Ini U2 U3 atau B ke T searah masuk kategori harus flow-nya 16 lebih kecil dari kapasitasnya 56. Itu karena terpenuhi masuk ke antara dua ini, kalau nggak yang ini atau ini, maka CGBT merupakan suatu semi pad yang unsaturated. CGBT unsaturated. Contoh kita berikutnya, semi pad ACBGT. ACBGT. Kalau kita balik ke definisi, kalau supaya boleh aja Anda tetap pakai ACBGT ya, tapi kalau balik ke definisi, kita kasihlah nama vertex A ini U0, ini U1, B-nya kita kasih nama U2, G-nya U3, T-nya U4. Sekarang kita lihat AC. Ini. Sisi yang ini. Berlawanan arah dengan semi pad. Yang ada sisinya apa? Yang ada sisinya adalah CA. CA atau U1 U0. U1 U0. Nah, ternyata flow-nya lebih besar dari 0. Flow-nya 8. Oke, tidak melanggar definisi unsaturated semi pad. Tidak melanggar. Yang kedua, ini searah ya, CB dari U1 ke U2, U1 ke U2 atau dari C ke B. Flow-nya 0, lebih kecil dari kapasitas 15. Tidak melanggar juga. Kemudian flow berikutnya, sisi berikutnya ini, sisi A3 searah ini dari B ke G atau U2 ke U3, flow-nya 4 lebih kecil dari kapasitasnya 25. Tidak melanggar juga. Tidak melanggar definisi F unsaturated semi pad. Berikutnya ini searah. Kapasitasnya 16 lebih besar dari 13. Tidak melanggar juga. Jadi ACBGT merupakan semi pad yang unsaturated. Berikutnya kita lihat contoh semi pad ABCG yang sesuai dengan definisi. A ini bisa kita kasih nama U0, B U1, C U2, G dengan U3. Untuk memudahkan sifat F unsaturated, ini saya letakkan di sini. Jadi kita lihat pertama A1. Ini ya, A1, sisi yang menghubungkan AB. A1. AB atau U0 U1. Kita lihat apakah persyaratan terpenuhi. Di sini ya. Dia di sini flow-nya 20, kapasitasnya 24. Bagian yang A terpenuhi 24. Lebih kecil dari 20. Terpenuhi sifat F flow yang unsaturated. Flow yang unsaturatednya terpenuhi. Kemudian kita cek berikutnya ini, A2. Ini berlawanan arah ya, berarti harus yang kedua ini dari C ke B. C ke B, kita cek flow-nya. Kita cek flow-nya. Flow-nya 0. Padahal persyaratannya harus flow-nya bila dia berlawanan arah dengan arah semi pad, harus flow-nya lebih besar dari 0. Jadi di sini dia mengganggu atau tidak memenuhi kriteria B daripada flow yang unsaturated. Mengganggu, tidak
lebih besar dari 0, tapi sama dengan 0. Oleh karena itu, sampai di sini pun sudah bisa kita katakan bahwasanya semiped A, B, C, G adalah semiped yang bukan F unsaturated. Demikian. Jadi A, B, C, G semiped yang bukan F unsaturated. Tapi kalau mau kita cek satu lagi A3-nya untuk memperjelas, A3 ini adalah ini, sisi ini masuk ke kriteria pertama karena searah ya. Kriteria A, U2, U3 atau C3, U2, U3 atau dari C ke G. Kita lihat flow-nya 6, kapasitasnya 32, memenuhi. Tapi sisi yang ini tadi, sisi A2 yang bertentangan dengan sifat F unsaturated. Oleh karena itu, semiped A, B, C, G bukan F unsaturated. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya, semiped SDHG. SDHG. Kita lihat sisi yang ini. Katakanlah namanya A1 ini tadi ini ya, SDHG. U0, U1, U2, U3. SD searah. Flow lebih kecil dari kapasitas. 9 lebih kecil dari 9 lebih kecil dari 41. Memenuhi sifat A. Flow DH. Flow DH ya. Kita lihat searah. Tetapi flow sama dengan kapasitas. Flow-nya 6, kapasitasnya 6. Flow tidak lebih kecil dari kapasitas. Oleh karena itu, tidak memenuhi sifat F unsaturated. Jadi, flow yang merupakan semiped dari SDHG bukan unsaturated. Mau dicek yang berikutnya silahkan saja. Ini A3. A3, 12,3, flow lebih kecil dari kapasitas. Tidak mengganggu di sini sifat F unsaturated. Jadi yang mengganggu itu yang ini. Sisi yang ini. Sisi yang ini enggak mengganggu. Sisi yang ini yang mengganggu. Yang membuat flow ini menjadi suatu flow yang bukan F unsaturated. Berikut kita akan melihat apa yang dimaksud dengan F augmenting semiped. Ini ada definisinya. Jika Q suatu F unsaturated semiped ST, di mana S vertex source, T vertex sink di N, maka Q disebut F augmenting semiped. Contoh ini. Contoh F augmenting semiped adalah SABT. Ya. SABT. Ini merupakan suatu F unsaturated semiped. Maka ini juga merupakan F augmenting semiped. SABT. Nggak ada yang dilanggar. SABT. 23, 12, 24, 20, 56, 16, searah juga dengan arah semiped. Kemudian SACGT. SACGT. SA. Oke. Ini apa? Kapasitas lebih besar dari flow. Ini berlawanan arah dari A ke C, tapi flow-nya lebih besar dari 0. Ke G, oke. G ke T juga oke. Flow lebih kecil dari kapasitas. SCBT. Searah semua dengan arah semiped dan semua flow-nya lebih kecil dari kapasitas. Semua flow-nya lebih kecil dari kapasitas. Jadi ini merupakan juga F augmenting semiped. SCBT. Berikutnya SCBGT.
S, C, B, G, T. Searah semua ya, dengan arah semiped S, C, B, G, T. Dan semua flow lebih kecil dari kapasitas. Jadinya merupakan F augmenting semiped. Sampai mana tadi? S, C, B, G, T ya. Kemudian S, C, H, G, T. S, C, H, G, T. Ini searah, flow lebih kecil dari kapasitas, oke. Ini berlawanan arah, tapi flow lebih besar dari 0, oke. SCH, G, flow lebih kecil dari kapasitas, flow lebih kecil dari kapasitas. Jadi ini merupakan juga F augmenting semiped dari S ke T ya. Dari contoh sebelumnya, CBGT dan ACBGT merupakan semiped yang F unsaturated, tapi bukan F augmenting semiped, karena bukan semiped dari S ke T. Jadinya harus dari source ke sink, atau dari source ke terminal. SBT, SB, ini B di sini. Jadi ini bukan semiped, ini udah langsung sini, nggak ada ped dari underlying graph-nya nggak ada SB. Jadi bukan F augmenting semiped karena bukan semiped pada di graf di G. SHGT, SH nggak ada ped dari S ke H. Jadi bukan semiped. Bukan F augmenting, akhirnya bukan F augmenting semiped. Semiped aja enggak, apa F augmenting lagi ya. Demikian jadinya. Berikut ini kita akan membahas teorema-teorema Ford-Fulkerson. Pertama, ini teoremanya, misalkan N adalah network dengan underlying di graf D, suatu flow F di N adalah flow maksimum jika dan hanya jika tidak terdapat F augmenting semiped. Demikian. Jadi, kalau sudah tidak terdapat F augmenting semiped, berarti flow-nya adalah flow maksimum. Demikian berlaku sebaliknya, jika flow maksimum, maka tidak terdapat F augmenting semiped. Gitu. Teorema, dalam setiap network, nilai flow maksimum sama dengan kapasitas dari cut minimum. Berikut kita akan membahas algoritma Ford-Fulkerson untuk menentukan flow maksimum dan cut minimum. Teorema, misalkan N adalah suatu network dengan underlying di grafnya D, source S, sink atau terminal T, fungsi kapasitas C, flow F. Misalkan di graf D komplement adalah di graf dengan himpunan vertex yang sama dengan himpunan vertex di D, tetapi himpunan sisinya seperti berikut. Sisi di D aksen adalah sisi XY, di mana XY elemen D, dan kapasitas XY lebih besar dari flow XY. Ini sesuai dengan waktu kita membahas F unsaturated, kriteria yang pertama, atau sisinya adalah sisi YX yang elemen ED dan flow YX lebih besar dari 0. Ini sesuai dengan sifat unsaturated yang kedua. Maka D aksen memuat ped berarah ST jika dan hanya jika D memuat suatu F augmenting semiped. Jadi jika D aksen memuat ped berarah, maka D memuat suatu F augmenting semiped. Demikian sebaliknya. Selanjutnya, ped terpendek ST di D aksen mempunyai panjang yang sama dengan F augmenting semiped di D. Berikut kita akan memberikan contoh bagaimana mengkonstruksi directed graph D aksen. Berikut diberikan network N dengan underlying di graf D disertai dengan fungsi kapasitas C dan fungsi flow N.
Ini dia network N-nya, ini kapasitas, ini flow-nya. Dan kita ingin mengkonstruksi graf diaksen. Ingat, diaksen itu adalah suatu graf yang edge-nya adalah XY, di mana XY elemen edge yang ada di D, dan kapasitas XY lebih besar daripada flow XY, atau YX-nya yang ada di edge, dan flow YX-nya lebih besar dari 0. Nah, ini network-nya. Ini network-nya. Kita lihat di sini, sisi berarah di D, ada banyak ini ya, tapi nggak banyak sekali sih, bisa kita hitung ini ya. Ada SA, SB, SC, kemudian AD, AE, demikian seterusnya. Sampai kalau mengarah ke terminal ada DT, ada ET, ada GT. Itu adalah sisi-sisi berarah di D. Kemudian kita lihat D-aksen. SA bukan elemen D-aksen. SA. Bukan elemen D-aksen. Kenapa? Karena kapasitas tidak lebih besar dari flow. Ini kapasitas sudah sama dengan flow. Sebenarnya secara logika, dia artinya kalau udah kapasitas sama dengan flow ini, dia nggak bisa dilalui lagi dia. Udah penuh di sini. Jadi, bukan elemen dari D-aksen. Jadi demikian pula BE, mana BE ini, BE 33, udah nggak bisa lagi ditambah di sini. Kapasitasnya, kapasitasnya 3, sudah diisi oleh flow 3. BG nih sama kapasitas dan flow. CG sama kapasitas dan flow. DT sama kapasitas dan flow. Udah sama ini ya, nggak bisa ditambah lagi. Jadi searah ini dengan arahnya dari vertex D ke T, searah dengan arah panah ini, dan kapasitasnya ternyata tidak lebih besar dari flow-nya. Jadi bukan anggota dari edge yang ada di D-aksen. Kemudian SB. Ini SB, lihat 10,7 adalah edge yang ada di D-aksen. Edge-nya ada di D-aksen nanti, SB. Kenapa? Karena kapasitasnya 10 lebih besar dari flow, SB. Demikian pula SC, ini berapa ini? 83, AD 62, AE 60, BD 10,2, CB 50, ET 93, GT 10,5. Semua kapasitasnya masih lebih besar dari flow. Artinya nanti sebenarnya sisi ini masih bisa kita tambahin kapasitas karena daya tampungnya masih ada. Itu yang bagian ini berarti yang kasih merah ini. Kita cek yang bagian merah ini. Ini. Sekarang bagian 2 kita cek yang YX-nya, yang elemen ED dan flow YX-nya lebih besar dari 0. Jadi kita lihat di sini AS elemen D-aksen. AS elemen D-aksen. Karena apa di sini? Karena flow-nya flow SA
2, lebih besar dari 0. Kemudian BS, elemen D aksen, BS, mana BS, BS, elemen D aksen karena flow di SB lebih besar dari 0, yaitu 7. Demikian pula ini ya, yang CS, mana CS, kita cek ini, CS, DA, ini berlawanan arah, dengan arah panah, ini DA, ya, tapi flow dari A ke D lebih besar dari 0. Kemudian, sebagai contoh di sini, EA bukan elemen di aksen. EA. Kenapa? Karena flow-nya sama dengan 0. Tidak lebih besar dari 0. Harusnya kan lebih besar dari 0, tapi flow-nya sama dengan 0. Jadi ini bukan elemen dari D aksen. Demikian pula BC. Demikian pula BC. Flow-nya 0 untuk yang berlawanan arah ini ya. Demikian. Berikut adalah network add dengan underlying di graf D. Ini D aksennya. Kalau yang tadi itu kita lengkapi, ya jadinya seperti ini. Untuk mengingatkan saja, coba ya, untuk mengingatkan saja nih, SA. SA tidak termasuk di D aksen. Kenapa? Karena flow sama dengan kapasitas. AS masuk. Ini dia, AS masuk. Flow-nya lebih besar dari 0. Kemudian AD, kita lihat. Kapasitas lebih besar dari flow. Ya, masuk. Ini yang warna merah. DA masuk juga. Karena flow dari AD 2 lebih besar dari 0. Kemudian kita lihat DB masuk walaupun berlawanan arah ini, tapi flow-nya dari B ke D adalah 2, lebih besar dari 0. Ini masuk. Yang warna biru. B ke D masuk juga. Ini yang warna merah. B ke D masuk juga di dalam edge-nya ini, B ke D di dalam edge D aksen. B ke D. Karena flow-nya lebih besar. Flow-nya lebih kecil dari kapasitas. Coba kita lihat B ke G. B ke G nggak masuk. Ini B ke G. Karena apa? Karena kapasitasnya sama dengan flow. G ke B masuk. Karena flow-nya 2 dari B ke G. Itu dia. Coba cek ini lagi nih. C ke B. C ke B masuk. C ke B masuk. Kenapa C ke B masuk? Ya, kapasitasnya lebih besar dari flow. Atau dengan kata lain, flow-nya lebih besar dari kapasitas. B ke C nggak ada. B ke C nggak ada. Karena flow dari C ke B 0. Harusnya lebih besar dari 0. Demikian, inilah gambar D aksen yang kita hasilkan. Kita cek satu-satu ini. Sebenarnya ini kita disarikan di bawah. Terdapat 3 jenis arcs di D. Pertama, yang kapasitasnya lebih besar dari flow, lebih besar dari 0. Maka 2 sisi berarah di D aksen. Contohnya ini. Kapasitas lebih besar dari flow. Flow lebih besar dari 0. 2 arah sisinya. Kapasitas sama dengan flow. Arcs di D aksen berkebalikan arah dengan arcs di D. Mana yang kapasitas sama dengan flow? Ini. Nah, sisi di D aksennya jadi berkebalikan arah. Mana lagi? Ini. Sisi di D aksennya berkebalikan arah. Mana lagi yang sama? Ini dari BE ke E. Maka sisi di D aksennya berkebalikan arah. Selanjutnya yang flow sama dengan 0. Flow sama dengan 0. Sisi di D aksen searah dengan sisi di D. Nih. Contohnya ini. Flow sama dengan 0. Ini ke sana. Cuma satu aja. Ini cuma ke sana aja. Flow sama dengan 0 ini. Cuma ada dari A ke E aja di sini. A ke E aja. Kalau flow sama dengan 0, arcs di D aksen sama
maksudnya searah dengan arcs di D. Demikian. Mudah-mudahan Anda mengerti nih ya, bagaimana membangun D-aksen dari D. Ini D, bagaimana kita membuat D-aksen dari D. Demikian. Berikut ini adalah algoritma maximum flow, minimum cut. Maximum flow. Kita akan menentukan maximum flow. Misalkan N network dengan underlying di graf D. Fungsi kapasitas C dan flow F. Pertama, kita bangun dulu di graf D-aksen seperti yang sebelumnya telah kita lakukan. Jika F bukan flow maksimum di N, maka D-aksen memuat path berarah dari S ke T, yang berarti D memuat suatu F augmenting semi-path. Misalkan inilah augmenting semi-path-nya. Misalkan ini augmenting semi-path-nya. Kemudian, kita definisikan delta AI sama dengan kapasitas AI kurang flow AI, jika AI itu bentuknya UI-1 UI. Atau ini adalah, untuk sisi yang searah dengan sisi yang ada di D. Kemudian flow AI jika ini adalah sisi yang berlawanan arah dengan sisi yang ada di D. Dan misalkan delta minimum delta AI di mana I lebih besar sama dengan 1 lebih kecil sama dengan N. Jadinya minimum dari semua ini. Nilai minimum dari delta AI, delta. Misalkan AJ adalah sisi dari Q dengan delta AI sama dengan delta. Maka AJ dinamakan saturation arcs. Sisi yang saturation dari N relatif terhadap flow F dan F augmenting semi-path Q. Kemudian, misalkan F bintang adalah flow yang diperoleh dari F dengan ini kita modifikasi flow, kita menambah flow ini sebenarnya. Flow bintang A kita tambahkan ini adalah FA tambah delta jika sisinya seperti ini. Flow A kurang delta jika A seperti ini, berlawanan arah dengan sisi yang asli. Kemudian sama dengan FA jika A bukan elemen H yang ada di Q. Untuk suatu I dengan I lebih besar dari 1 sampai N, maka F bintang diperoleh dengan menambah F sepanjang F augmenting semi-path Q. Itulah algoritma maksimum flow. Nah, ya. Nanti akan kita coba di dalam suatu contoh. Kemudian penentuan cut minimum, terapkan algoritma Moore untuk di graf D-aksen dimulai dari vertex sumber S. Kemudian, misalkan P adalah vertex X di D-aksen yang mempunyai label hingga pada langkah 1, kemudian lakukan cut dengan kapasitas minimum adalah PP komplement. Lihat di graf D. Jadinya cut dengan kapasitas minimum adalah cut P komplement. Mulai 1, 2, 3. Kita akan menentukan flow maksimum pada network berikut. Langkah pertama adalah konstruksi D-aksen. Directed graph D-aksen. Masih ingat? Ya, harusnya masih ingat ya. Contohnya kalau cara melihatnya secara cepat. Dari S ke C, kapasitas lebih besar dari flow. Berarti dua arah sisinya. Ada yang dari S ke C, ada yang dari C ke S. Ini ada dari S ke C, ada yang dari C ke S.
Yang ini, yang dari C ke G. Flow sama dengan kapasitas. Berarti yang ada yang berlawanan arah. Nanti di D aksennya, G ke C. Itu ya, masih ingat ya? Kemudian langkah 2, apakah ada F augmenting semiped di harusnya ini apakah ada F augmenting semiped di D aja ini ya, bukan di D komplement. Tetapi kita dapat mencek apakah ada F augmenting semiped di D dengan melihat di D aksen ini apakah ada ped dari S ke T. Ada. Contohnya SBDAET. SBDAET. SB ini SB D A E T. Ada. Ya, berarti ada augmenting semiped di D. Ini bisa kita lihat ini ya. S B D A E T. Itu ya, ada. Kemudian kita cari delta, minimum dari delta II1 sampai N. Kemudian kita lihat, kalau dari SBDAET tadi, ars A1 adalah SB. SB. Maka di sini deltanya adalah, karena kapasitasnya lebih besar dari flow, lihat aturan yang sebelumnya, yaitu deltanya adalah kapasitas dikurangi flow. Lihat aturan ini, kapasitas dikurangi flow. Jadi, 10 kurang 7, 3. Kemudian, sisi A2, BD. BD. Searah, berarti kapasitas kurang flow. 10 kurang 2, 8. Kemudian, BD, dari BD ke A. D ke A. Tapi ini berlawanan arah. DA, AD ya. Sebenarnya jadinya A3-nya ada AD. Berlawanan arah dengan semiped. Jadi yang kita pilih adalah flow-nya. 2. Flow-nya. Lihat di sini. Flow-nya yang diambil. Oke. Kemudian, habis dari A ke E searah, berarti 6 kurang 0. Kemudian dari E ke T searah, berarti 9 kurang 3, 6. Nah, yang paling minimum di antara ini adalah 2, 3, 6, 8 adalah 2. Jadi, saturation arcs dari N adalah AD yang mempunyai sisi minimum. AD, saturation arcs-nya. Kemudian kita update flow. Misalkan F aksen adalah flow yang diperoleh dari F dengan F aksen A, FA plus delta, jika ini ya searah, FA kurang delta jika A-nya berlawanan arah, FA jika tidak ada di key. Untuk suatu I dengan I antara 1 dan N, maka F aksen diperoleh dengan menambah F sepanjang F augmenting semiped. Jadinya intinya di sini, tambah flow sebanyak delta 2 pada arcs searah SBD AET, nih, kurangi flow dengan delta sama dengan 2 pada arcs yang berlawanan dengan semiped. Selainnya tetap. Itu inti ini. Jadi kita lihat SBD AET, SB. Ini ya. Tambah 2. Flow-nya jadi 9. Kemudian dari SB, B ke D. B ke D, searah. Tambah 2. Jadi 4. Kemudian dari D ke A. Berlawanan arah. Kurangi 2. Jadi 0. Kemudian dari A ke E. Searah. Tambah 2. Jadi 2. Terakhir dari ET. Searah. Tambah 2, jadi 5.
Selanjutnya kita ulangi langkah 1, yaitu kita mengkonstruksi lagi D-aksen yang baru dari graf yang baru kita peroleh. Contohnya, ini hanya untuk mengingat saja ya, dari A ke D, 60. 60, karena flow-nya 0, berarti hanya dari A ke D saja. Ini ya. Contohnya berikutnya, ini 62, dari A ke E. Kapasitas masih lebih besar dari flow, dan flow-nya lebih besar dari 0, berarti bolak-balik. Ya, kita perolehlah. Kita peroleh D2 aksen. Artinya, ini adalah D aksen yang diperoleh dari sini. Kemudian diperiksa, apakah ada, ini sama seperti tadi ya, apakah ada F augmenting semi-pad di D. Yaitu dengan memeriksa apakah ada pad dari S ke T di D2 aksen. Karena tidak terdapat ST pad, karena tidak terdapat ST pad, artinya dari source ke T ini tidak terdapat ini dari S ke T pad, maka flow sudah maksimum. Flow sudah maksimum. Dengan flow Fn bisa kita lihat dari sini aja ini ya. Yang keluar dari source adalah 2 plus 9 plus 3, 14. Berikutnya kita akan menentukan cut dengan kapasitas minimum di N, yang hasilnya harus sama. Dari graf di D2 aksen ditentukan vertex-vertex yang dapat dijangkau dari vertex source S menggunakan algoritma Moore. Yang dapat dijangkau dari S. Misalkan di sini ya kita periksa ya, S bisa kemana aja ini? S ke C. S bisa ke C. S juga bisa ke B. C, B. Yang lain nggak bisa. Kemudian dari C bisa kemana aja? C bisanya ke B, tapi udah ada. Kemudian, ya itu aja yang masuk ini kan. Ini masuk, bisa juga C ke S, tapi udah. Kemudian B. Ini lihat panahnya yang keluar dari B. Ini masuk. Panahnya B, ya bisa ke S ya, tapi kan S sudah ada. B ke D. Ini B ke D, jadi masukin D. Kemudian dari D kemana aja? Masuk. D balik lagi ke B ya. Jadi cuma ini aja. S, B, C, D. S, B, C, D. Ini saja yang bisa dijangkau oleh S. Dari S bisa ke B, bisa ke C, bisa ke D. Seperti ini. Jadi kita cut dengan P-nya adalah S, B, C, D. Dan P komplementnya adalah sisanya, yaitu A, E, G, T. Kemudian dari di graf asli ditentukan cut PP komplement beserta kapasitasnya. Cut PP komplement kalau kita lakukan cut dari di mana P-nya adalah SBCD, P-nya SBCD, di mana SBCD kalau kita cut dia SBCD itu ini ya, SBCD. Jadi sisi-sisi cut PP komplement adalah sisi-sisi yang ada dari P ke P komplement adalah bisa kita lihat ini dari S ke A. S ke A. S ke B dia masih ada di P, enggak ya, ini juga enggak. Kemudian dari B. Dari B bisa ke E. B juga bisa ke G. B bisa ke D, tapi dia masih ada di P, jadinya cuma BE, BG. Kemudian dari C. Mana C? C bisa ke G. C
C ke B nggak masuk karena masih ada di dalam satu bagian, satu kelompok, yaitu P. Kemudian kita periksa D. D bisa ke T. Inilah dia. Dengan kapasitasnya bisa kita lihat di sini SA dengan kapasitasnya adalah SA 2, BE 3, BG 2, CG 3, DT 4, 14. Bisa kita lihat di sini bahwasanya nilai flow maksimum sama dengan nilai kapasitas cut minimum. Slide berikutnya adalah berisi latihan-latihan penentuan flow maksimum. Ya, selamat mengerjakan. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.